Diri SDM yang berkualitas salah satunya adalah mampu mengelola, menggunakan dan mengembangkan keterampilan berpikirnya serta imbang dengan keterampilan sosialnya. Sesuai dengan UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 1 yang menyatakan bahwa dalam pendidikan kita sebagai guru ini adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar. Suasana belajar, proses pembelajaran, agar apa? Agar siswa aktif mengembangkan potensi dirinya. Potensi diri bukan hanya akademik namun juga spiritual, sesuai dengan K13 saat ini, pengendalian diri serta kepribadian sosial termasuk akhlaknya. Untuk apa? Karena itulah yang diperlukan oleh masyarakat, bangsa dan negara. Keterampilan diperlukan individu dalam hidup bermasyarakat, tentu tidak terlepas dari keterampilan sosial. Dan dalam hal ini saya sebagai guru matematika menjadikan pembelajaran matematika sebagai jalan saya untuk mengetahui dua hasil tersebut. Pembelajaran matematika sendiri adalah proses kegiatan guru untuk mengajar matematika kepada para siswanya yang di dalamnya terkandung banyak sekali tantangan untuk menciptakan iklim, kemampuan dan potensi matematika. Dan kemampuan guru yang lainnya adalah proses belajar dibuat menyenangkan dan siswa mampu untuk ikut serta dengan aktif. Karena sebenarnya pada saat ini belajar matematika itu dianggap siswa sebagai kegiatan yang tidak menyenangkan, apalagi setelah daring. Basicnya masuk pelajaran matematika maka pasti hawa-hawanya adalah kesal, pusing. Diusahakan guru tidak sampai membuat siswa merasa terbebani dan merasa terpaksa ketika proses pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini saya menggunakan pembelajaran kooperatif. Kenapa? Karena dalam pembelajaran kooperatif itu mengajak siswa untuk menggunakan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Lalu dalam diskusi kelompok secara tidak langsung mengajak siswa untuk terampil dalam berpikir, juga terampil dalam bekerja sama dalam pemecahan masalah. Di dalam kegiatan ini maka akan muncul lagi pengetahuan apa yang ingin saya ketahui, yakni perilaku sosial jika menggunakan dua model pembelajaran tadi. Hal yang esensial bagi guru dalam mengkondisikan suasana atau pelayanan dalam proses belajar mengajar adalah bagaimana memahami cara-cara siswa memperoleh pengetahuan dan proses belajarnya. Pembelajaran matematika berlangsung dengan melibatkan siswa secara penuh dalam artian pembelajaran yang berlangsung dapat berjalan efektif dan menyenangkan. Bukan yang seperti ini yang diinginkan dalam belajar. Guru hanya menulis sehingga ada siswa yang tertidur. Bukan seperti ini. Perlu inovasi pembelajaran apalagi untuk hal yang dianggap sulit seperti matematika. Inovasi pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran berbasis konstruktivistik, dalam hal ini cooperative learning, yang mampu memberdayakan keterampilan berpikir kreatif siswa, dan pembelajaran kooperatif mengajak siswa untuk aktif berdiskusi bersama teman-temannya. Itulah alasan saya mengambil cooperative learning. Model pembelajaran cooperative learning tipe RTI dan STID dan STAD ini sama-sama melibatkan pengalaman belajar siswa melalui pengembangan keterampilan bertanya dan berpikir serta menyelesaikan masalah matematika. RTI dan STAD juga memfasilitasi kualitas perilaku sosial karena sama-sama diskusi, sama-sama belajar aktif berkelompok. Namun apa bedanya? STAD itu stuck. Jadi kita membagi kelompok hanya satu kali. Kalau RTE, rotating trio exchange, itu ada perputaran kelompok.
Misalkan saya punya 2 soal, maka akan terjadi pembentukan kelompok selama 2 kali. 3 soal, maka akan ada anak akan mengalami 3 kelompok yang berbeda. 4 soal, anak akan mengalami 4 kelompok yang berbeda. Begitupun seterusnya. Dengan kondisi kelompok yang berbeda akan tercipta sosial, lingkungan sosial antar anak itu berbeda karena sikap setiap anak tidak sama. Rumusan masalah yang ada pada proposal saya adalah, adakah perbedaan hasil belajar dan perilaku sosial dengan menggunakan model RTE dan STAD siswa kelas 5 MI Islamiyah Banjarpo tahun pelajaran 2021-2022 dan tentunya tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar dan perilaku sosialnya bagaimana antara siswa yang diajar menggunakan model RTE dan STAD pada siswa kelas 5 MI Islamiyah Banjarpo tahun pelajaran 2021-2022. Manfaat penelitian ini secara teoritis saya harap mampu berkontribusi untuk ilmu pengetahuan di Kabupaten Jombang ataupun nanti jika bisa jadi di dalam artikel jurnal, tentunya bisa membantu guru-guru untuk memberikan sumbangsi metode pembelajaran yang seperti apa yang mampu membuat siswa-siswa aktif sekaligus meningkatkan perilaku sosialnya. Manfaat praktisnya bagi siswa adalah agar anak-anak mampu meningkatkan antusiasme serta kompetensi sosial siswa dengan menarik perhatian siswa dalam belajar matematika secara berkelompok. Secara praktis tentu untuk guru-guru agar memberikan sumbangsi bermacam-macam model pembelajaran, salah satunya RTE dan STAD. Manfaat praktis bagi sekolah untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran matematika dan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan terkait dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ke kajian pustaka. Hakikat belajar. Belajar adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh dari suatu aktivitas belajar. Pembelajaran matematika adalah kegiatan belajar menemukan hal baru pada dunia matematika. Kemudian pembelajaran kooperatif RTE adalah perputaran kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 3 sampai 4 orang yang merupakan salah satu bagian dari cooperative learning. Dan STAD juga adalah salah satu dari macam-macam pembelajaran cooperative learning yang berbeda dengan RTE. Perbedaannya adalah tidak ada perputaran kelompok. Dan perilaku sosial, di sini
saya batasi untuk perilaku sosial yang bisa diambil dalam kegiatan kelompok adalah tanggung jawab, solidaritas, kerjasama, tenggang rasa, dan tolong menolong. Metode penelitian yang saya gunakan, jenis penelitiannya adalah kuantitatif yang berdasarkan angka, pengolahan statistik yang terstruktur, dan percobaan yang terkontrol. Berikut variabel penelitian dalam penelitian yang akan saya laksanakan adalah variabel bebas adalah model pembelajaran. Variabel terikat adalah hasil belajar matematika dan perilaku sosial. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif eksperimen dan ada minimal 3 treatment yang saya buat dimulai pada bulan April sampai dengan Juni. Ada 2 kelas yang saya butuhkan, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk kelas eksperimen saya gunakan model pembelajaran RTE yang tadi ada rotasinya. Kelas kontrol menggunakan model pembelajaran STAD. Dan selanjutnya untuk mengetahui hasil belajar dan perilaku sosial Y1 dan Y2. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5, 3 sampai minimal 3 kali treatment. Instrumen yang saya gunakan adalah post-test dan angket. Post-test saya gunakan untuk mengetahui hasil belajar, angket saya gunakan untuk mengetahui perilaku sosial siswa setelah terjadinya treatment. Instrumen penelitian terdiri dari 2, pembelajaran dan pengukuran. Pembelajaran tentu silabus dan RPP. Instrumen pengukuran tadi angket, post-test, dan dokumentasi kegiatan treatment. Uji prasyarat instrumen yang akan saya gunakan. Instrumen penelitian sebelum diberikan pada kelas perlakuan terlebih dahulu ada uji validitas dan reliabilitas, kemudian teknik pengumpulan datanya, tes angket respon siswa, dokumentasi, teknik analisis data, setelah treatment uji homogenitas, normalitas, hipotesis, dan uji T dengan bantuan program SPSS 16 atau 20. Terima kasih. Sekian paparan saya. Saya persilahkan untuk masukan serta pertanyaan. Ayo, teman-teman mungkin ada peserta. 1, 2, ada, monggo. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, dulu ini kan belajar di prodi pendidikan agama Islam. Tapi kenapa tadi di dalam penelitian ini kayaknya akan lebih fokus pada pembelajaran matematika. Kemudian barangkali misalnya pelajaran yang diteliti ini pada pendidikan Islam atau pelajaran yang keagamaan itu kan nanti akan mengarah sekali kaitannya dengan perilaku sosial. Itu saja. Ya, terima kasih Pak Aziz pertanyaannya. Awalnya saya berpikir seperti itu, maka saya mengambil mata pelajaran akidah. Namun ternyata tidak nyaman karena saya tidak meneliti dengan diri saya sendiri. Karena saya tidak mengajar akidah akhlak, saya akan meneliti pergerakan orang lain, guru lain. Maka saya konsultasi dengan beliau, dosen pembimbing saya
saya mau ada akhlaknya Ustaz. Tapi saya seorang guru matematika. Kemudian beliau mengarahkan apa model pembelajaran. Nah, model pembelajaran saya adalah RTE. Di sini ada kerjasama, ada perputaran. Kemudian saling membantu, apakah bukan akhlak? Kemudian tolong menolong, kerjasama, solidaritas, apakah itu bukan akhlak? Ya, akhirnya saya percaya diri, ya itu akhlak. Maka saya percaya diri ke matematika dan akhlaknya adalah sosial. Itu tadi dijembatani oleh kooperatif learning RTE dan STAD. Seperti itu. Sama-sama. Ada lagi? Tidak ada? Monggo, Pak Mari. Terima kasih. Ini saya pernah ketika pertama kali presentasi di S3 UGM itu ditegur oleh profesor saya yang tinggal di Amerika. Saya ditanya, kamu mau jualan barang atau presentasi disertasi? Kalau presentasi untuk skripsi dan tesis itu dilarang ada gambar, kecuali gambar itu gambar yang menunjukkan tentang aktivitas penelitian. Misalkan ketika melakukan eksperimen, pembelajaran RTE atau STAD itu boleh. Tapi saya lihat ini sepertinya kadang-kadang mau promosi program animasi yang dibuatkan. Sudah, itu kan enggak. Malah yang mau saya baca itu yang mana? Karena saya terganggu dengan itu. Mikir itu. Nanti mikir apa? Iya. Jadi perlu dipahami ya, presentasi untuk karya ilmiah tesis, disertasi itu tidak diizinkan meskipun itu ada gambar-gambar yang tidak ada hubungannya dengan proses penelitian. Kalau Anda mau promosi, mau seminar, pemaparan di luar akademik itu boleh. Maka itu dapat menolong, mempermudah, membuat situasi menjadi cair. Tapi kalau seperti ini itu tidak boleh. Ini UGM ya, tidak tahu kalau di sini boleh. Itu mengganggu. Baik. Anda sudah pernah ketemu saya berapa kali ya, 2 kali kalau salah. Sebenarnya saya sudah bisa menangkap esensi ini walaupun salah-salah gitu. Tidak ada bahasa Inggris reliabilitas itu enggak. Yang ada itu reliability. Reliabilitas itu mesti keliru. Orang Malaysia real itu salah-salah. Kemudian yang lain yang ingin ada saya di dalam kajian teori itu adalah bagaimana pembelajaran dengan dua model yang berbeda itu yang menghasilkan movement pada murid-murid yang bisa diputar-putar itu menghasilkan nilai-nilai Islamiah yang tadi Anda sebut sebagai perilaku sosial. Nilai Islamiah apa di situ? Toleransi, nilai bertanggung jawab, nilai kerjasama, nilai apa? Itu yang sejenis itu. Dan itu tolong karena Anda ini adalah magister pendidikan Islam, kajian-kajian kitab kuning, kajian hadis, kajian Qur'ani yang menjadi dasar itu dapat menjadi model analisis. Sehingga tidak seolah-olah ini nanti Anda jurusan manajemen pendidikan. Yang harus tahu. Walaupun Anda matematika itu kan hanya wadahnya. Pendidikan matematika itu wadahnya. Tetapi di dalam model pendidikan matematika itu ada islamisasi. Islamisasi nilai-nilai pendidikan Islam. Yaitu ternyata pelajaran matematika dengan model yang seperti ini ternyata di situ dapat membangun kejujuran, misalkan nilai kebersamaan, nilai toleransi, nilai tolong menolong. Yang itu sungguh
dalam pendidikan Islam adalah menjadi satu titik sentral. Yang tadi ditanyakan oleh Gus Aziz. Nah, berarti kalau kamu hanya mengutamakan makanya ketika menghadap saya, aku mau banding tentang apa prestasi belajar, kamu nanti berarti S2 pendidikan matematika. Makanya saya tambahi apa? Saya waktu itu nyebut ya perilaku sosial yang ini sesungguhnya dalam pelajaran agama adalah perilaku akhlakul karimah. Jadi kalau misalkan kamu mau mengubah menjadi perilaku akhlakul karimah, meliputi perilaku apa dan itu juga lebih pas. Jadi nggak tahu saya bahasa yang tepat pendidikan keislaman itu apa. Misalkan di situ pengaruh pembelajaran yang berbeda itu berdampak kepada pertama tentu pada pelajaran matematika itu sendiri, tapi yang kedua adalah berbedanya perilaku akhlakul karimah. Nah, perilaku karimah itu kamu batasi, kalau kamu biarkan lepas itu nanti bisa apa? Kalau karimah itu banyak banget itu. Kalau membuang apa itu bertemu orang lain kalau karimah, bertemu hewan kalau karimah banyaklah. Nah itu dibatasi karena ini berkaitan dengan sesama murid. Tentu yang dibangun adalah perilaku berakhlakul karimah berkaitan dengan sesama umat. Jadi kalau menyebut ada apa tadi, ada toleransi, ada tolong menolong. Mengapa itu terbentuk? Itu yang ingin saya tekankan di dalam teori. Kamu harus bisa menjelaskan mengapa dengan pembelajaran STAD itu tidak mampu kalah dibandingkan dengan yang satunya RTE yang itu rotasi itu ya. Karena yang dirotasi itu mereka selalu diacak dikocok, selalu pindah-pindah dengan itu berarti kan mereka itu siap berkawan dengan siapa, dengan menerima segala kekurangan dan kelebihan temannya. Dia juga bisa melakukan kerjasama dengan siapa. Itu yang dikuati di dalam konsep teoretikalnya. Karena kalau itu tidak dikuati, saya akan malah tidak. Sebenarnya kalau saya buka tadi di sana justru pendidikan itu akan menghasilkan kreatif. Kreativitasnya tadi tinggi karena di sana ada kemampuan berpikir logik. Tapi itu kalau kamu utamakan kemudian perilaku akhlakul karimah atau perilaku sosial tidak kamu munculkan, maka ini bukan tesis MPDI tapi tesis pendidikan matematika. Itu yang bedanya apa? Lulus S2 pendidikan matematika dengan lulusan S2 pendidikan Islam. Itu yang jadi pendidikan Islamnya justru harus lebih nampak. Kemudian juga saya belum lihat di sini ya karena masih proposal, di mana proposal ya memang masih garis besar ya. Bahwa untuk mengukur dua data ini sebenarnya data itu bisa menggunakan data checklist. Data checklist itu kalau di Amerika misalkan apakah orang ini memiliki akhlak yang baik atau tidak itu pertama bisa ditanyakan pada orang yang bersangkutan. Namanya dirinya siapa itu dari situ. Kemudian yang kedua bisa ditanyakan pada orang yang mengenal dia. Berarti di sana namanya classmate, teman sekelas. Kita dikatakan pada gurunya ketika dia melakukan aktivitas kelas. Namun kalau itu kesulitan, Anda bisa memilih salah satu ya dirinya sendiri. Itu boleh disebut skala atau angket untuk mengungkap tentang dirinya sendiri. Itu misalnya pertanyaannya begini, saya bisa menerima ketika teman itu tidak mampu menjelaskan dengan baik. Saya mentoleransi menerima. Saya akan berkata jujur walaupun apa yang saya katakan itu ditolak oleh kawan-kawan. Itu berarti kan nanti butir-butir itu yang menunjukkan karakter jujur, karakter toleran, karakter tolong menolong, karakter ini, itu yang akan muncul untuk mengukur perilaku akhlakul karimah dengan hablum minan nas tadi itu. Kalau untuk hasil belajar, nanti Anda harus membuat soal sesuai dengan materi yang diberikan pada dua kelompok itu, pelajaran matematika dengan materi yang sama, diberikan soal yang sama, dan di situ dinilai dibandingkan siapa yang lebih baik capaian akademik matematikanya antara yang memperoleh pembelajaran metode yang satu dengan metode yang lain. Tapi itu kalau itu mungkin manajemen pendidikannya, ya, yang variabel itu manajemen pendidikan cocok
menampilkan tapi Islamnya itu ya tentang akhlakul karimah. Kalau di psikologi memang namanya perilaku sosial. Nah, di pendidikan Islam mungkin jangan sebut perilaku sosial, perilaku akhlakul. Saya nggak tahu namanya. Pas Bapak dosen yang ada di TES atau Seksilaman dia tahu nama yang sesungguhnya itu apa, perilaku. Kalau di psikologi ada namanya perilaku prososial, ada perilaku asosial atau antisosial. Itu saya kira masukan dari saya. Oke, Mas Tersuan. Ini baru saya melihat ada kajian matematika yang bisa kita terima untuk tesis MPD. Saya seringkali menyampaikan kepada teman-teman yang mengajar non PAI ketika nyusun tesis untuk di GAI. Jadi bukan manajemen prodi kita ya, jadi tadi di sampulnya itu. Ketika bicara olahraga, itu yang muncul olahraganya, penjas-penjasnya. Maka sering sekali proposal itu sudah kita arahkan, tapi sampai tesisnya masih ya enggak ada. Makanya kok saya sering menyampaikan mana ayatnya, mana hadisnya, biar tesisnya itu tidak bicara tesis bahasa Inggris, tesis matematika. Walaupun itu masuk di kajian di atau di MTS atau di MTS. Maka kadang-kadang apakah matematika itu diganti dengan bahasa Arab, dengan istilah Ariyadiyah? Dan jangan ada usah ganti. agar ada Islaminya gitu, apakah namanya diislamkan menjadi Ariyadiyah? Terus mata pelajaran Al-Hisab. Karena kalau di kantor Pak Farid semua materi pembelajaran matematika, geografia semuanya kan memang namanya judulnya saja yang berbahasa Arab. Jika orang mengatakan yaitu padahal materi di dalamnya ya keilmuan yang bersifat apa? Normatif, kegiatan matematika, di geografi, fisika ya itu. Jadi tidak terus di dalamnya harus di bahasa Arab kan itu enggak. Dan memang ada istilah bahasa Arabnya. Makanya tadi ketika pertanyaan pertama, apakah muncul dalam diri saya, apakah matematika diganti dengan Ariyadiyah, sehingga nanti namanya perbedaan hasil belajar ini nanti muncul. Tapi sebenarnya tidak perlu itu ketika kita masuk tadi diarahkan oleh Pak Farid yang berkaitan dengan pengaruh perilaku sosial ini dengan al-muawana, aturannya tidak miring. Jadi tidak saya sudah masuk di dalam kajian perilaku sosial. Ini kan satu kan saking ya ini itu ngambil dari Boleh, buku ini. nanti kan tinggal di dalamnya. Edukasi pendidikan ini gitu. Kudu dicetak Tapi itu miring kan karena ini kalau judul buku. dikumpulkan itu adalah manifestasi dari perilaku. Judul buku bukan miring ya. Jadi judulmu tidak lagi berbunyi perilaku sosial. Judul buku Perilaku dicetak miring. perilaku Judul buku pada footnote ya. Ya, nanti ada tasamu, toleransi, ada al-muawana, saling tolong menolong, ta'awun, terus saling musafaqah, saling bersaing dalam prestasi ya, kerjasama itu ya muawana, saling tolong menolong, terus ada tasamu, toleransi, saling mengerti perilaku yang lain, terus ada musafaqah Sama kata sama. dengan perlombaan. Pada belakangnya sebentar. Oke. Pada belakangnya benar. Ya, itu tadi saya lihat urusan Belakangnya. Story jenengan kurang teliti. Tangan solidaritas itu belum. kita sama. Pada belakangnya wah. Kita sambung dulu. Katanya kalau ini seminar batasi 15 orang kan banyak yang saya pangkat. Oh gitu ya, nggak Oke, apa-apa. jadi tinggal yang ada tinggal bertanggung jawab, kemudian kalau menolong, sopan santun gitu. Ya, nggak apa-apa. Nanti yang penting nanti bisa dikategorikan dalam kajian akhlakul karimah. Terus yang kedua berkaitan dengan metode penulisan. Nah, itu kaitannya dengan Identifikasi footnote, dan ya, batasan. semuanya masih berupa induk. Nanti
kami berharap masuk di tesisnya sudah menjadi catatan kaki, tidak lagi lembut. Saya kira itu untuk saudari Durrotur Rofiqah. Oke, terima kasih. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih saya sampaikan untuk pembimbing saya Dr. Muhammad Farid MSI dan penguji saya hari ini Ustadz Rauf serta seluruh teman-teman yang hadir hari ini. Saya sampaikan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Semoga seminar tesis hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam